Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Pahlevi Ramanadihan dari Ahwalul Syaksia semester 2 kelas B akan mempresentasikan jawaban dari tugas UTS Pendidikan Anti Korupsi dengan dosen pengampu Bapak Wira. Yang pertama, jelaskan perbedaan perilaku korupsi dan tindak pidana korupsi serta berikan contoh. Perilaku korupsi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, tindakan, dan pengetahuan seseorang yang menyebabkan dirinya pada kegiatan korupsi. Contohnya berbohong, mencontek, serta terbiasa mengambil uang orang tua tanpa sepengetahuan. Sedangkan tindak pidana korupsi adalah tindakan dan perbuatan yang bersifat ilegal dan menyalahi peraturan serta amanah yang ada guna mendapatkan uang dengan secara cepat, yaitu contohnya menyalahgunakan jabatan, contohnya lurah dengan menyalahgunakan jabatannya dengan mempercepat EKTP dengan cara meminta bayaran atau sogok menyogok. Dampak orang melakukan korupsi yang saya ketahui hanya ada 2 poin. Yang pertama, dampak sosial dan kemiskinan rakyat. Mahalnya akan jadi mahal jasa dan prajasa dari rakyat. Lalu dampak terhadap ekonomi. Dampak terhadap ekonomi, lambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, turunnya produktivitas, lalu kesusahan dalam membayar hutang negara. Uang yang bisa saja membayar hutang negara disalahgunakan oleh oknum-oknum jahat. Lalu disosialis, oknum yang melakukan perilaku korupsi ini, dia tidak memikirkan para petani, nelayan, dan buruh yang susah payah mencari uang dan membayar pajak. Di samping membayar pajak, mereka harus memenuhi hidup mereka yang sudah tidak layak lagi dan dipaksakan untuk hidup dan akan membayar anak-anaknya sekolah. Lalu dampak yang terakhir, masuknya penjara pada orang yang melakukan korupsi. Yang ketiga, beberapa tingkatan korupsi. Tingkatan korupsi yang paling sederhana yaitu pengkhianatan pekerjaan. Yang kedua adalah penyalahgunaan jabatan. Lalu yang ketiga yaitu mengambil keuntungan material yang bukan haknya dari kekuasaannya. Yang keempat, mengapa orang melakukan tindak korupsi? Ada banyak hal yang bisa menyebabkan mengapa orang itu korupsi. Yang saya ketahui hanyalah terdesak dengan keadaan atau terlalu mengandalkan pola kehidupan yang bebas. Yang kedua yaitu terlalu rakus harta kekayaan. Dan terakhir, sudah terbiasa dari kecil, contohnya mengambil uang orang tua tanpa sepengetahuan. Yang kelima, mengapa korupsi di Indonesia semakin bertambah? Ya, kenapa semakin bertambah? Karena sudah menjadi budaya dan sudah menjadi turun-temurun. Dan bukan cuma itu, karena hukumannya yang terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jerah. Saya pernah melihat di YouTube dari Mata Najwa isi di dalam penjara para koruptor, yaitu di dalamnya terdapat barang-barang yang mewah seperti AC, kamar tidur sendiri, dan ada fasilitas lain yang bisa menjamin hidupnya di dalam penjara. Jadi mereka tidak mendapatkan efek jerah tersebut ketika ditahan. Yang keenam, bagaimana pendapat Anda mengenai kinerja KPK setelah revisi Undang-Undang KPK? Menurut saya bahwa KPK saat ini melemah karena adanya Dewan Pengawas KPK. Nah, jadi adanya Dewan Pengawas ini menyusahkan Komisi Pemberantasan Korupsi ini dalam mengenai penyidikan atau lain-lain, karena dianggap
terlalu menyusahkan prosesnya, karena menurut saya kalau KPK dipantau itu bisa saja KPK tidak bebas memeriksa siapa saja dan melakukan penyelidikan kepada siapa. Bisa saja toh jadi di antara Dewan Pengawas KPK ini ada yang melakukan tindak pidana korupsi. Lalu bagaimana Komisi Pemberantas Korupsi ini dapat menyelidiki ini? Karena dari prosedurnya sudah menyusahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, bagaimana mau menjalankannya. Mungkin itu yang dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.